Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan, meningkatkan kesalehan diri kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Karena dengan takwalah kita bisa melewati kehidupan dunia dan juga melewati kehidupan-kehidupan berikutnya. Kemudian marilah kita bersalawat untuk Nabi kita yang mulia, suri tauladan, sang pemberi syafaat pada hari kiamat kelak, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersebut tercurah untuk beliau, untuk keluarganya, anak-anaknya, para istrinya, dan juga para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti langkah beliau, sunnah beliau hingga hari akhir kiamat kelak. Para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-18 dari bulan Sya'ban. Kiranya tinggal 11 atau 12 hari lagi sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sama-sama kita tunggu. Sebelum kita memasuki bulan tersebut, alangkah baiknya bagi kita untuk belajar sedikit demi sedikit tentang bulan puasa tersebut, tentang keutamaan yang ada di dalamnya, tentang keutamaan puasa itu sendiri, keutamaan malam dan siangnya, dan seterusnya. Dan khusus di siang hari ini, insyaallah kita akan membahas di antara keutamaan puasa. Kita akan membahas secara spesifik keutamaan puasa itu apa. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya puasa bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baik yang kita lakukan kepada keluarga, baik yang kita lakukan kepada tetangga, kepada orang lain, baik yang kita lakukan dengan harta kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-siyamu was-sadaqatu was-salah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah, ujian bagi seorang laki-laki, yang mana fitnah tersebut menjerumuskan dia kepada dosa, baik dalam keluarganya, hartanya, ataupun tetangganya, maka bisa dosa-dosa tersebut dihapuskan oleh puasa. Kemudian yang kedua, setelah puasa tersebut menggugurkan dosa-dosa kita, maka dosa tersebut adalah perisai untuk kita. Dia yang akan menjaga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari siksanya.
Dia yang akan menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Apabila seorang membawa bekal puasa kelak di akhirat, maka dia akan terjaga dari api neraka. Nabi SAW mengatakan wasiyamu junnah. Puasa itu adalah tameng dan perisai bagi orang yang melakukannya. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, wasiyamu junnah, puasa adalah tameng, maksudnya adalah tameng bagi seseorang di dunia. Ketika dia syahwatnya mengajak dia untuk melakukan kemaksiatan, baik di malam hari ataupun di siang hari, maka dengan berpuasa, dengan seringnya dia berpuasa, maka syahwat, keinginan dia untuk melakukan kemaksiatan akan menurun. Orang yang sering berpuasa, maka akan semakin terjaga dirinya dari kemaksiatan. Terutama para pemuda. Nabi SAW bersabda menganjurkan pemuda untuk menikah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum." Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu bagi pemuda tersebut adalah wija, yaitu penurun ya nafsu dan syahwatnya, bisa meredamnya. Kaum muslimin, para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga diri kita dari berbagai macam ya syahwat, terutama di zaman ini, ya maka salah satu caranya adalah dengan cara menamengi diri ini dengan tameng yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya SAW, yaitu dengan berpuasa. Kemudian yang ketiga, setelah dia menjadi tameng bagi seseorang, maka dia akan menjauhkan seseorang dari neraka. Orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajahahu 'anil nar. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 kharifa, 70 tahun. Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun perjalanan. Kaum muslimin, apa makna fi sabilillah? Orang yang berpuasa satu hari fi sabilillah. Para ulama mentafsirkannya atau mensyarah hadis ini dengan dua makna. Yang pertama, fi sabilillah artinya adalah jihad fi sabilillah. Orang yang berpuasa keluar, mengorbankan harta, mengorbankan nyawanya, kemudian dia tetap berpuasa. Maka orang yang seperti ini disiapkan bagi Allah, dijauhkan dia dari api neraka 70 tahun perjalanan. Atau makna yang kedua, karena tidak semua kita bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah fi sabilillah, ini artinya adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Man shoma fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa karena Allah, ikhlas satu hari, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan berpuasa adalah puasa akan mendatangkan pahala yang tidak ada hitungannya. Yang mana ibadah yang lainnya memiliki hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Kullu amali bani Adam yudha'af." Setiap amal saleh yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Di mana satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berkata, qala Allah illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan syahwatnya, itu semua dia lakukan untukku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecualikan puasa dari kaidah umum yang ada. Kaidahnya adalah satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat, sedangkan puasa di luar kaidah ini.
Artinya orang yang berpuasa maka akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi pahala yang seperti ini? Apakah amal soleh yang seperti puasa yang memiliki pahala yang sangat luas pahalanya, yang tidak ada hitungannya? Jawabannya adalah sabar. Orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Orang yang sabar ketika datang musibah, ketika menjalankan ketaatan, ketika menjauhi kemaksiatan, dia sabar. Walaupun rasanya pahit, namun tetap dia bersabar atas kepahitan tersebut. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka dia akan mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kemudian apa lagi selain sabar? Yaitu memaafkan orang lain. Ketika ada orang yang berlaku buruk kepadanya, dia tidak membalasnya. Padahal boleh-boleh saja untuk membalas suatu keburukan dengan keburukan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun mithluha." Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, keburukan dibalas dengan keburukan yang setimpal. Faman 'afa wa aslah. Tapi barang siapa yang memaafkan, 'afa, dimaafkan orang tersebut. Wa aslah, dan dia berlaku baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kemudian kita tidak balas, kita memaafkannya, bahkan berlaku baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka pahalanya sangat besar dan diserahkan pahala tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, maka marilah kita bersemangat kembali memotivasi diri kita untuk berpuasa. Terutama kita di bulan Sya'ban, di bulan di mana Nabi SAW melatih atau menyeringkan puasa di bulan ini. Bulan di mana amalan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana manusia banyak yang lalai. Orang-orang banyak menyibukkan dirinya dengan persiapan yang tidak sesuai. Mereka memandang bulan Ramadan adalah bulan yang menghalangi syahwat makan mereka. Mereka tidak bisa minum di siang hari, sehingga mereka bersiap dengan mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya, dengan mereka minum, dengan mereka mengumpulkan hal-hal yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ibadah mereka di bulan Ramadan. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, insya Allah, maka kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dengan persiapan yang sebenarnya, yaitu persiapan dengan beribadah, dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Kemudian kaum muslimin, di antara keutamaan puasa adalah orang yang berpuasa melatih dirinya untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan siapkan di akhirat kelak pintu khusus masuk surga bagi mereka yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban. Sungguh di surga ada sebuah pintu. Pintu yang spesial. Allah sediakan untuk orang-orang yang spesial. Yuqalu lahu Ar-Rayyan. Yang disebutkan namanya itu adalah Ar-Rayyan. Fayuqalu aina as-saimun. Maka dikatakan mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, mereka tegak semuanya, orang-orang yang berpuasa tegak. La yadkhulu minhu ahadun, tidak ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali mereka. Hatta idza dakhalu, ketika mereka sudah masuk semuanya, ughliqa, pintunya ditutup. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali mereka, yaitu orang-orang yang berpuasa. Kemudian kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, orang yang berpuasa ini kebahagiaan mereka bukan hanya kelak di akhirat. Orang yang berpuasa di dunia bahagia. Orang yang berpuasa di dunia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan tersebut yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Nabi SAW mengatakan,
lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, dia akan berbahagia dengan kebahagiaan tersebut. Bahagia. Yang pertama, idza aftara fariha. Apabila dia iftar, ya, dia berbuka, saat itu dia bahagia. Dia bisa minum lagi, hilang dahaganya, dia bisa makan, kenyang perutnya. Dia bisa menjalankan satu hari karena Allah Azza wa Jalla. Maka bahagia dia saat dia berbuka. Apabila kelak dia berbuka dengan 30 harinya, yaitu Idul Fitri, dia juga akan berbahagia karena dia bisa melalui puasa-puasa tersebut. Kemudian yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Ketika berjumpa dengan Rabbnya, lebih lagi dia berbahagia karena yang lain membawa dosa, yang lain membawa maksiat, sedangkan dia membawa puasanya. Bekal di hadapan Allah yang bisa menjauhkan dia dari neraka, yang bisa memasukkan dia ke surga Allah, bekal yang membuat dia bahagia, kaum muslimin, di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian yang ketujuh, yang bisa ya didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa bau mulutnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan gantinya pada hari kiamat kelak dengan mulutnya yang berbau harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Minyak kasturi adalah minyak yang diambil dari seekor rusa, dari bagian tubuhnya, kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah minyak yang harumnya dihargai dengan harga yang fantastis. Nah, orang yang berpuasa secara lahiriah di dunia memiliki aroma bau yang ya tidak harum, dan ini adalah perkara yang normal karena mulutnya tidak mengunyah, dia tidak minum, kemudian lambungnya kosong, maka akan keluar bau-bau yang tidak sedap. Maka dia tetap mempertahankan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak Allah gantilah bau yang tidak sedap tersebut dengan bau yang harum yang dikenal oleh penduduk akhirat kelak. Ini ciri-ciri bagi orang di akhirat kelak yang dahulu di dunia dia berpuasa. Kaum muslimin, Nabi SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yaitu Allah yang jiwa Muhammad ada pada tangannya, la khalufu famis shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa, atyab, lebih harum, indallahi min rihil misk, di sisi Allah lebih harum dibandingkan bau minyak kasturi. Kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Itulah sederet sebanyak keutamaan puasa yang mungkin kita melewatinya, kita lalai darinya. Puasa ini kaum muslimin adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menjadikan bulan Ramadan khusus untuk menjalankan puasa, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai puasa. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai puasa sehingga dia menjadikan itu salah satu rukun dari rukun Islam yang harus kita jalankan. Kaum muslimin, semoga kita berhasil menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjalankan syariat-syariatnya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, maka perhatikan dan introspeksi diri sebelum masuknya bulan Ramadan dengan 11 hari yang tersisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk bersiap dengan persiapan yang benar untuk Ramadan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taqabbalhu minna mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Aqimu sufufakum wa'tadilu. Shaf luruskan dan rapat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi